Bulan Zulhijjah adalah bulan yang memiliki keistimewaan di dalamnya, di mana pada bulan ini terdapat peristiwa penting bagi umat Islam di dunia yang menjadi teladan, yakni tentang berkurban. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berkurban, mencerminkan ketakwaannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam peristiwa itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketakwaannya. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam yang mendapat persetujuan dari anaknya Ismail alaihissalam yang dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk disembelih sebagai tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujian keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail yang hendak disembelih dengan domba. Hingga akhirnya peristiwa tersebut menjadi hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah dan dikenal dengan Idul Adha. Peristiwa ini menjadi renungan dan teladan bagi umat muslim di dunia tentang arti berkurban, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan untuk memberikan apa yang kita punya. Esensi berkurban sendiri seyogyanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan ternak sebagai wujud ketaatan dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Ibadah ini juga memiliki makna sosial, yaitu berbagi kebahagiaan dan membantu mereka yang kurang mampu dengan bersedekah berupa daging yang telah dikurbankan. Berkurban juga memiliki syarat lainnya. Selain mampu secara materi, hewan ternak juga harus memenuhi unsur yang telah ditetapkan sesuai syariat agama, seperti jenis hewan ternaknya, jantan, usia yang telah dewasa, sehat dan tidak cacat. Adapun di Indonesia sendiri, jenis hewan yang banyak dijual belikan untuk kurban adalah sapi, kerbau, domba maupun kambing. Atas dasar itulah pemantauan hewan kurban harus betul-betul diperhatikan, mengingat Idul Adha merupakan hari besar umat Islam yang sakral, maka hewan yang akan dikurbankan benar-benar harus terjaga kesehatannya, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Untuk itu menjelang perayaan Idul Adha, pemerintah Provinsi Banten melakukan langkah preventif untuk mencegah adanya hewan kurban yang terkena virus, sehingga masyarakat yang sedang berkurban merasa nyaman dan aman. Seperti yang dikatakan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma. Harus sehat, harus jauh dari penyakit, harus dicek dulu lah, supaya nanti masyarakat itu kalau ada apa-apa dengan masyarakat, misalnya terkena penyakit, virus begitu, virus hewan, kurban, maka impact-nya, problemnya banyak, besar sekali. Dinas Pertanian atau Distan Provinsi Banten pun bersinergi dengan Distan atau Distana Kabupaten Kota memperketat pengawasan lalu lintas hewan dari luar daerah dan melakukan pengecekan ke lapak-lapak penjual hewan kurban. Hal tersebut bertujuan guna mencegah penyakit pada hewan kurban seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, lumpy skin disease atau LSD, antraks, serta penyakit berbahaya lainnya yang berpotensi menularkan pada sesama hewan dan manusia. Untuk itu Dinas Pertanian atau Distan Provinsi Banten dengan salah satu tupoksinya yakni mengawasi serta memeriksa kelayakan dan kesehatan hewan ternak, rutin melakukan pengecekan di lapangan. Hal tersebut bertujuan guna mencegah penyakit pada hewan yang datang dari luar Banten, seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, lumpy skin disease atau LSD, antraks, serta penyakit berbahaya lainnya yang berpotensi menularkan pada sesama hewan dan manusia. Sebelum melakukan pengecekan langsung ke lapangan, Dinas Pertanian atau Distan Provinsi Banten terlebih dahulu melakukan rapat sosialisasi bersama dengan pihak-pihak terkait yang dimulai sejak 15 Mei lalu.
yang meliputi dokter hewan, distan bidang Keswan dan Kesmafet, tim paramedik hingga peternak hewan. Kegiatan rapat tersebut merupakan langkah yang dilakukan Distan Banten bersama stakeholder untuk memastikan kesehatan hewan yang akan dijadikan kurban. Hal itu juga sejalan dengan surat imbauan dari Dinas Pertanian Banten untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur yang benar dalam pelaksanaan kurban sesuai syariat Islam. Dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi diharapkan pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Usai mengedukasi masyarakat dengan sosialisasi menjelang Idul Adha, selanjutnya sebagai upaya untuk mencegah penyakit pada hewan kurban, kali ini Dinas Pertanian atau Distan Banten melakukan pengecekan ke sejumlah lapak yang ada di Kota Serang. Pengecekan tersebut dilakukan pada hewan sapi dan domba di lingkungan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Selasa 27 Mei 2025. Adapun hewan yang dilakukan pengecekan tersebut meliputi hewan sapi dan juga domba. Dalam kunjungannya, Kepala Distan Banten Agus M. Tauhid mengatakan, pengecekan yang dilakukan pihaknya membuktikan bahwa lapak yang ada di Kota Serang aman dari sisi higienitasi dan administrasi, serta terbebas dari penyakit berbahaya seperti zoonosis, baik itu antraks, PMK maupun LSD, sehingga menurutnya sangat layak untuk dijadikan hewan kurban. Agus menambahkan aktivitas lalu lintas hewan yang berasal dari luar Banten juga diperketat dengan pengawalan berlapis dan berjenjang. Selain itu, pihaknya juga didukung oleh hampir 600 tenaga dokter hewan dan paramedik untuk memastikan hewan yang ada di Banten aman untuk dijadikan kurban. Hari ini kami membuktikan bahwa lapak yang berada di Kota Serang kami pastikan bisa memenuhi syarat dari sisi higienisasi dan juga dari sisi aspek administrasi. Hewan yang ada di sini dipastikan bebas dari penyakit zoonosis yang berbahaya, bebas antrak, bebas brucellosis, bebas PMK dan LSD atau cacar. Nah, inilah kita menandakan bahwa kepastian publik untuk membeli hewan kurban di sini salah satunya dipastikan sangat-sangat layak sekali untuk menjadi hewan kurban. Dipastikan kami udah kita nggak ditemukan, kita hasil kami berkoordinasi, kita ketat sekali di tingkat lapangan bahwa pengiriman dari asal kami perketat masuk ke Banten dan kami terima kasih sistem pengawalan secara berlapis berjenjang bisa dilaksanakan seperti itu. Sama kita punya SOP yang sama. Kita per tanggal 21 Mei sampai tanggal 4 Juni kami lakukan. Kami didukung oleh hampir ada 600 tenaga dokter hewan dan paramedik yang satu kesatuan. Kami mintakan bahwa dokter hewan yang ada di Banten, baik yang praktek dan juga yang milik pemerintah, bisa satu kesatuan untuk bisa memastikan hewan kurban di Banten sehat seperti itu. Sementara itu, pemilik lapak hewan sapi Haji Jalim yang menjual hewan kurban sapi dan domba, Ramadan, mengatakan, permintaan hewan kurban khususnya sapi di tempatnya saat ini telah mencapai 100 ekor dan kemungkinan akan bertambah hingga menjelang Idul Adha nanti. Sementara untuk domba, pemilik Sumber Sari Farm tersebut mengaku saat ini telah mencapai 150 ekor. Ia optimis permintaan tersebut akan terus bertambah dan diprediksi bisa mencapai 200 hingga 250 ekor. Ramadan juga mengaku lapak hewannya setiap tahun rutin dikunjungi oleh Distan, baik provinsi maupun kota. Ia berharap sinergitas antara pemerintah dengan petani lebih berkembang untuk ke depan Banten mempunyai lumbung ternaknya sendiri. Alhamdulillah untuk per hari ini kami sudah di hampir 100 ekor terjual dan insya Allah masih mendatangkan lagi karena masih ada ren waktu 10 hari ke depan. Kalau kemungkinan permintaannya masih tinggi kami terus mendatangkan juga. Untuk hari ini di kandang saya pribadi baru 150, biasanya kalau permintaan meningkat lagi bisa tembus di 200 sampai 250 ekor. Ya, alhamdulillah setiap tahun kami didatangi oleh dinas provinsi juga kota untuk pemeriksaan kesehatan domba-domba dan juga sapi di kandang kami. Alhamdulillah setiap tahun kami dikunjungi oleh teman-teman dinas, khususnya juga terima kasih banyak kepada Pak Kadis, Pak Abid, juga tim kesehatan semuanya sudah berkunjung ke kandang. Semoga Banten ke depan sinergitasnya pemerintah dengan petaninya lebih berkembang lagi agar supaya nanti harapan saya sih Banten juga bisa menciptakan lumbung ternaknya sendiri.
Sementara untuk pakan hewan ternaknya, Ramadan yang juga memiliki usaha tempe tersebut juga memberikan kedelai sisa pembuatan tempenya untuk sapi ternaknya agar sapi-sapi tersebut memiliki bobot yang bagus dan sehat, selain pemberian vitamin dan makanan pokok pada hewan ternaknya. Diketahui pada tahun ini, pemeriksaan yang dilakukan di Stan Banten tersebar di 7 hingga 8 titik di 5 kabupaten kota dengan mengerahkan 150 tim yang dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 4 Juni 2025. Nantinya lapak yang telah diperiksa dan dinyatakan aman akan ditempel stiker oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten kota. Apa segmensi berita? Para pejabat, para pengusaha? Juga di Banten itu masyarakat kecil ketika punya rezeki lebih itu mereka kalau cari sapi kurban itu nggak cari sapi kecil. Masya Allah. Ya. Berarti tingkat keinginan mereka ya, luar biasa. Makanya kenapa saya siapkan beberapa sapi termasuk yang 1,2 ton yang hari ini rencana berangkat ke Banda Aceh, Pak. Kalau harga di sini berapa? Insya Allah kompetitif, Pak. Kita mulai, memang ada beberapa sapi kecil mulai dari 19.600.000 sampai di 120 juta. Kalau yang 600 kilo ya, yang ukuran 400, 500 sampai 600 itu kita mulai dari 600 harga 45 ya. Wah, saya juga nabung setiap bulan. Siap. Semoga juga nanti yang jumbo-jumbo Pak Kadis untuk pribadinya. Ini diambil mana? Kenapa? Ini diambil. Kebetulan kalau saya pribadi punya beberapa binaan peternak petani. Masih batal? Enggak, Pak. Semoga tahun-tahun yang akan datang adanya di Banten. Itu adanya di Gunung Kidul dan Bantul, Pak. Ya, tim kandang sih dari sana semua.
memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya untuk keamanan dan kenyamanan dalam memilih hewan kurban yang sehat dan berkualitas baik. Dinas Pertanian atau Distan Provinsi Banten selalu memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang akan masuk ke wilayah Banten. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan ini meliputi pengecekan kelengkapan dokumen, mulai dari daerah asal hewan hingga kesehatan hewan tersebut. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi agar hewan yang masuk dapat terhindar dari penyakit berbahaya dan menularkan tidak hanya sesama hewan, tetapi juga kepada manusia. Sementara itu, Distan Banten yang bekerja sama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Kepolisian, TNI, dan Distan Kota Cilegon melakukan operasi gabungan untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, baik yang masuk dan keluar wilayah Banten. Faci, Ketua Tim Kerja Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmafet, Distan Provinsi Banten menyebut, operasi gabungan ini guna mencegah terjadinya penularan penyakit hewan. Lantaran di saat momen Idul Adha seperti saat ini, frekuensi lalu lintas hewan sangat tinggi, sehingga sangat rentan terjadinya penularan penyakit pada hewan. Kami dari Dinas Pertanian Provinsi Banten bekerjasama dengan teman-teman dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dari Kepolisian dan dari TNI, serta dari Dinas Pertanian Cilegon melakukan kegiatan operasi gabungan atau pengawasan bersama kepada hewan yang masuk ataupun keluar baik dari Provinsi Banten ataupun keluar Provinsi Banten. Hal ini kami lakukan terutama pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit hewan. Karena pada momen Idul Adha ini, seperti kita ketahui bersama, frekuensi lalu lintas hewan itu sangat tinggi. Karena itu akan rentan terjadinya penularan penyakit hewan tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini kami melakukan kegiatan operasi gabungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit hewan, terutama yang dapat mengakibatkan penularannya penyakit hewan ke Provinsi Banten. Untuk kegiatan gabungan ini, pemeriksaan yang kami lakukan adalah dokumen-dokumen lalu lintas seperti sertifikat veteriner, karena sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa untuk hewan maupun produk hewan yang melakukan pemasukan ataupun pengeluaran harus dilengkapi oleh dokumen tersebut. Sehingga jika dokumen tersebut sudah ada, maka dapat meminimalisir terjadinya suatu penularan penyakit hewan. Terima kasih. Adapun yang diperiksa antara lain sertifikat veteriner, kelengkapan surat dari asal hewan, serta kelengkapan lainnya yang mendukung keamanan hewan yang akan masuk ke Banten. Setelah masuk ke wilayah Banten, selanjutnya hewan-hewan tersebut diarahkan untuk dikarantina. Hal ini bertujuan agar hewan yang masuk dan tersebar ke lapak-lapak hewan di Banten aman untuk dijadikan hewan kurban. Sementara untuk bantuan dari pemerintah pusat, yakni Presiden RI Prabowo Subianto, PLT Kepala Bidang atau Kabid Peternakan Dinas Pertanian Distan Provinsi Banten, Nano Heriano mengatakan, pihaknya sudah melakukan identifikasi ke kabupaten kota dan sudah ada kesepakatan terkait dengan beberapa bantuan masyarakat atau Banmas ini. Selain itu, Banmas ini juga sesuai dengan spek yang diminta Sekretariat Negara atau Setnek, yakni dengan bobot di atas 800 kg. Berdasarkan pengecekan di lapangan, bobot yang paling besar untuk di Provinsi Banten, yakni seberat 1,15 ton yang berasal dari Tangerang. Semuanya sapi-sapi jenis sapi ini banyak, ada sapi simental, kemudian ada limosin, kemudian ada peto. Dan itu memang sudah dipelihara oleh para peternak. Itu bukan dari luar ya, istilahnya memang itu para peternak-peternak yang ada di wilayah Banten. Sementara itu, salah satu peternak asal Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan yang sapinya dibeli oleh Presiden, Ahmad Rifai, mengaku senang. Pasalnya, sapi yang ia gemukkan sejak 1,5 tahun yang lalu itu diminati oleh Presiden dengan harga yang cukup besar. Diketahui berdasarkan data Setnek,
Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 552 hewan kurban yang disalurkan ke seluruh kabupaten kota. Sementara Provinsi Banten mendapatkan kuota sebanyak 10 ekor sapi kurban, sedangkan di tahun sebelumnya, sapi bantuan masyarakat atau Banmas ini hanya diberikan di tingkat provinsi saja. Alhamdulillah bagiannya 1 ekor dengan berat 1,150 kilo. Jenisnya? Ton 150 kilo. Jenisnya? Jenisnya simental Malbor. Ya. Itu emang dari awal di ini pelihara. Kita emang sudah dari tahun 2016 kita emang backgroundnya pengemukan sapi. Dan sapi itu kebetulan sapi dari Presiden itu kita rawat hampir 1,5 tahun. Di harga berapa? Di 100 lebih. Sedikit. Insya Allah 100 lebih. Sementara untuk menyambut kedatangan sapi kurban Presiden Prabowo, pemerintah Provinsi Banten yang diwakili Asda 3, Distan Banten dari bidang Keswan dan Kesmafet, Dishub, DKM dan pihak terkait kembali melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan kurban di tahun ini. Hal tersebut agar bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar dan tersalurkan secara merata kepada masyarakat penerima bantuan di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DKM Masjid Raya Al-Bantani KP3B Curug, Kota Serang pada Rabu 4 Juni 2025. Kamis sore 5 Juni 2025 setelah tiba di rumah dinas Gubernur Banten, sapi kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ini kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui bidang Keswan dan Kesmafet. Hal itu untuk memastikan daging yang nantinya dibagikan dari sapi kurban tersebut asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner pada Distan Banten, Ari Mardiana mengatakan, saat ini pihaknya hanya melakukan pemeriksaan klinis karena sebelum didatangkan ke rumah dinas, sapi tersebut sudah dilakukan pemeriksaan klinis dan laboratoris, yang mana laboratoris meliputi pemeriksaan penyakit PMK, LSD, dan kecacingan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil mendatangkan sapi Presiden Republik Indonesia ke Kota Serang, tepatnya mungkin di Gedung Negara, dan alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan secara detail dan tadi sudah dinyatakan bahwa sapi ini sehat dan layak. Nah, untuk selanjutnya kami mungkin akan serahkan ini ke pemerintahan Provinsi Banten, khususnya mungkin ke Pemotda, dan mungkin besok juga akan diserah terimakan dari oleh Pak Gubernur pada DKM, dan selanjutnya akan dipotong secara syariat Islam dan dagingnya akan dibagikan ke masyarakat. Semoga daging yang dibagikan ini menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Semoga kurban tahun ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Provinsi Banten. Untuk yang diperiksa sebenarnya kalau misalnya sekarang kan tinggal pemeriksaan klinis gitu, dari kasat mata saja, secara fisik dan kasat mata. Tapi kalau misalnya yang untuk sebelum didatangkan ke sini memang kita memeriksa klinis dan laboratoris. Laboratoris itu terdiri dari penyakit PMK, LSD, sama kecacingan. Karena takutnya juga mungkin ada kecacingan sehingga nanti pas dipotong istilahnya ada ketemu cacing, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Sementara PLT Kepala Bidang Kabid Peternakan Dinas Pertanian Distan Provinsi Banten, Nano Heriano mengatakan, pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara sejak April 2025 lalu Provinsi Banten mendapat 10 ekor sapi, di mana 10 ekor tersebut diantaranya 1 untuk Provinsi Banten, 2 untuk Kabupaten Tangerang, dan 7 lainnya untuk kabupaten kota yang ada di Banten, dengan jenis sapi simental, PO, dan Brahman Cross yang dipesan dari peternak lokal di Banten. Nano juga mengungkapkan, berat sapi yang berasal dari bantuan Presiden untuk masyarakat di rumah dinas Gubernur Banten sendiri berbobot 1 ton 150 kg, sedangkan untuk kabupaten kota berbobot di bawah 1 ton. Dari bulan April ya, kita sudah mendapat penunjukan untuk wilayah Provinsi Banten dari Sekretariat Negara akan mendapatkan alokasi sebanyak 10 ekor
satu untuk provinsi, kemudian kabupaten kota satu. Nah, di sini ada Kabupaten Tangerang ada 2 ekor ya. Dan jenisnya ini adalah jenis-jenis sapi lokal yang ada di wilayah peternak di wilayah Banten ya. Jenis sapinya itu ada sapi simental, ada PO, dan ada Brahman Cross ya. Menjadi kewajiban dari kami dinas di bidang peternakan ini untuk menyeleksi sejumlah 10 ekor tersebut. Itu sebenarnya sapi-sapi itu khusus di wilayah lokal ya, wilayah lokal di kabupaten kota, karena memang diperuntukkan untuk di wilayah masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, jenis yang khusus di Provinsi Banten ini yang udah kami seleksi ini hampir di atas 1 ton, 1,150 kilo ya. Nah, yang lainnya sih di bawah 1 ton untuk kabupaten kota. Dan ini yang kita seleksi, ini yang paling tinggi untuk disimpan di gubernur sebagai banmas dari presiden. Untuk pendistribusian itu karena kita wilayahnya hanya khusus wilayah kabupaten kota ya, itu menjadi tanggung jawab si peternak sendiri melakukan pendistribusian ke DKM, ke masjid-masjid yang sudah ditunjuk ya untuk penyelenggaraan pemotongan hewan ternak banmas ini.
Memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit pada hewan, Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner atau BPPV melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Dinas Pertanian Provinsi Banten melakukan pengujian sampel pada hewan yang masuk ke Provinsi Banten menjelang Idul Adha. Hal ini adalah upaya yang dilakukan di Stan Banten dalam mengawasi secara ketat lalu lintas hewan di Banten dan dalam rangka mencegah adanya penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan tersebut. Menurut Kepala UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Banten, Novia Herwandi, pihaknya dari UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner bertugas untuk memberikan layanan teknis terkait kesehatan hewan dan Kesmafet. Salah satunya yakni dengan pengujian laboratorium. Novi mengatakan, menjelang Idul Adha, di Stan Banten melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan agar terhindar dari penyakit hewan seperti PMK dan LSD. Untuk itu pihaknya menyediakan fasilitas laboratorium yang telah tersertifikasi dengan mutu yang baik dan alat kelengkapan yang memadai dengan 2 metode pengujian, yakni PCR dan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Dari metode pengujian tersebut, pihaknya dapat melayani 32 sampel pengujian per hewan dengan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Meskipun di tahap karantina, hewan tersebut bisa memakan waktu hingga 3 hari, tergantung banyaknya hewan yang akan diperiksa. Dirinya juga mengimbau bagi masyarakat termasuk peternak lokal yang ingin melakukan pengecekan uji lab pada hewan kurbannya secara mandiri, dapat langsung mendatangi Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner atau BPPV yang berada di Jalan Serang Cilegon Drangong Taktakan, Kota Serang. Jadi memang laboratorium di sini merupakan bagian dari unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Itu tugas kita yaitu tentang layanan teknis terkait kesehatan hewan dan Kesmafet. Nah, salah satu layanan yang ada di kita yaitu pengujian laboratorium. Nah, pengujian laboratorium ini terkait dengan Idul Adha memang banyak yang kita lakukan itu terkait dengan pengawasan lalu lintas hewan. Nah, yang sekarang dikhawatirkan terutama penyakit hewannya adalah PMK dan LSD. Nah, untuk kesiapan laboratorium sendiri, laboratorium kita sudah terakreditasi 17025. Jadi secara jaminan mutu, insya Allah kita pertahankan dan kepercayaan masyarakat juga alhamdulillah baik. Yang kedua, secara reagen dan kit, kita memang sudah dipersiapkan untuk momen ini, kita bisa melakukan pengujian baik PMK maupun LSD. Nah, untuk metodenya sendiri yang dilakukan ada 2 metode. Satu adalah pengujian PCR, kita dengan ada mesin robotik dan yang kualitatif. Yang kedua adalah metode ELISA. Nah, ini hal yang berbeda. Untuk PCR yang kita lihat adalah ada tidaknya si virus PMK ataupun LSD. Sedangkan untuk ELISA itu ada tidaknya antibodi yang ada pada hewan yang kita periksa itu antibodi untuk melawan virus PMK maupun LSD. Nah, kalau misalnya ada antibodi, ada 2 kemungkinan. Yang satu adalah si hewan sudah divaksin, yang kedua adalah si hewan pernah terinfeksi secara alami oleh virus PMK ataupun LSD. Jadi untuk pelayanan pun kita insya Allah kita cepat untuk proses di pengujian kita 1-2 jam lah. Walaupun janji layanan kita untuk pengujian PCR ataupun ELISA itu di 1-3 hari. Tapi overall dari mengambil sampel sampai dengan keluar hasil uji itu 1 hari selesai. Terutama kalau misalnya pengujiannya terbatas karena memang mesin yang kita punya, mesin PCR yang kita punya itu kita bisa running paling banyak 32 sampel sehari. Nah, kalau misalnya 32 sampel bersamaan itu bisa dilakukan sehari selesai. Tapi kalau misalnya lebih dari 32 kemungkinan bisa bertambah. Nah, itu hal yang kita persiapkan untuk ini dan kita pun punya 2 mesin. Jadi kita ada kualitatif, ada real time seperti itu. Itu yang kita lakukan. Untuk pengambilan sampel sendiri kita juga punya petugas PPC yang memang bisa melakukan pengambilan sampel karena target pengambilan sampel itu akan berbeda. Kayak untuk ELISA kita butuhnya serum itu berarti kita harus diambil darahnya. Nah, untuk pengambilan sampel untuk PCR yang diambil adalah swabnya.
Kalau misalnya hewannya tidak ada gejala untuk PCR itu, ya yang kita lakukan adalah swab dari orofaring. Tapi kalau misalnya ada luka, berarti kita ambil swab dari luka. Nah, untuk PMK itu ya lesinya atau lukanya ada di mulut atau yang di kaki, di kuku seperti itu. Kalau tidak ada berarti di swab di orofaringnya seperti itu. Nah, tim kita sudah terlatih juga untuk melakukan pengambilan sampel baik di orofaring maupun di swab di luka seperti itu. Ataupun darah kita sudah bisa mengambil sampelnya seperti itu. Mengingat pentingnya kesehatan hewan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Provinsi Banten berkomitmen untuk gencar melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang ada di Banten, terutama lalu lintas hewan yang berasal dari luar Banten. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauhid mengungkapkan, dalam memilih hewan kurban, tentu harus mengacu pada hukum syariat agama dan secara hukum negara yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal adalah syarat utama yang harus dipenuhi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pertemuan teknis bersama para DKM dan pengelola RPH se-Banten untuk menginformasikan tentang tata cara pelaksanaan kurban, baik dari lokasi pemotongan, pemeriksaan postmortem, dan antemortem. Distan Banten juga melakukan operasi gabungan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk pemeriksaan kesehatan hewan di wilayah Banten. Hal itu dilakukan agar hewan kurban yang ada di Banten bebas dari zoonosis atau penyakit hewan berbahaya. Agus juga menjelaskan prospek ekonomi hewan kurban di Banten ini cukup baik. Meskipun di tahun ini mengalami penurunan permintaan hewan kurban, akan tetapi kebutuhan hewan di Banten sangat aman. Jika melihat dari tahun lalu, Agus menyampaikan, total tahun 2024 kemarin jumlah aspek kebutuhan hewan kurban sebanyak 64.984 ekor. Sedangkan di tahun ini mengalami penurunan 5-6%. Sementara di tahun ini, kebutuhan hewan kurban yang tersedia mencapai 61.115 ekor. Di antaranya untuk permintaan sapi potong sebanyak 2.903 ekor, sementara untuk persediaan, Banten memiliki sebanyak 14.000 ekor. Kerbau sebanyak 645 ekor, sementara 909 ekor kerbau yang tersedia untuk kurban. Kambing 6.178 ekor, dengan ketersediaan sebanyak 27.764 ekor. Dan permintaan domba sebanyak 3.073 ekor, sementara ketersediaan mencapai 17.906 ekor. Jika perputaran ekonomi naik secara signifikan, menurut Agus, maka Provinsi Banten akan menghasilkan total pendapatan sebesar 402,4 miliar rupiah dari hewan kurban. Sehingga dapat dikatakan bahwa hewan kurban yang ada di Banten aman, karena telah diperiksa kesehatannya, dan masyarakat atau calon pembeli dapat langsung membeli hewan kurban yang ada di lapak-lapak resmi di wilayah Banten. Sementara terkait pengawasan, pihaknya telah melakukan pengawasan secara berjenjang, meliputi Dinas Pertanian Provinsi bersama kabupaten kota, dan dukungan dari tenaga paramedik veteriner, serta stakeholder terkait seperti kepolisian dan TNI, untuk memberikan rasa nyaman di tingkat lapangan terkait dengan kelengkapan dokumen dan kesehatan hewan itu sendiri. Kegiatan Idul Kurban ini adalah kegiatan yang harus setiap tahun kami laksanakan, merupakan hari besar keagamaan. Prinsip yang paling utama, negara hadir untuk memberikan rasa nyaman bahwa umat muslim di Banten bisa menikmati Idul Kurban, ada sebuah kepastian. Total adalah kepastian hewan yang akan dibeli adalah yang bisa memenuhi secara syar'i dan juga secara hukum administrasi negara. Prinsip asuh, aman, sehat, itu halal menjadi prasyarat yang utama. Ini kami tempuh pertama, kami juga mengadakan pertemuan teknis, ya baik bersama dengan para DKM dan juga dengan para pengelola RPH se-Banten. Kami informasikan ya tentang tata cara pelaksanaan Idul Kurban di Provinsi Banten, baik tentang kita di mana ya posisi yang akan diadakan pemotongan, juga di mana posisi untuk nanti pemeriksaan antemortem, postmortem. Bahkan juga kami juga menyampaikan, kita jauh sebelum mengadakan juga rapat, juga kami juga mengadakan juga diikuti dengan operasi gabungan. Apa? Operasi gabungan di situ merupakan operasi gabungan pengawasan tentang lalu lintas ternak hewan yang ada di Provinsi Banten.
Di sini prinsip operasi gabungan, pertama ingin kami ada pengecekan tentang zoonosis penyakit hewan yang ada di Banten. Dan sehingga di situ terungkap bahwa di Banten tidak ditemukan penyakit hewan menular strategis. Apa? Contohnya Banten bebas antrak, Banten bebas abuselosis, Banten bebas PMK dan LSD atau cacar. Dan ini kami tempuh melalui operasi kita gabungan secara fisik dan juga secara administrasi. Kami ingatkan para kadis kabupaten kota yang ingin mengusulkan rekomendasi pemasukan hewan kurban dari luar daerah, lakukan pengawasan yang ketat secara administrasi. Dan kami juga terima kasih teman-teman kota kabupaten sudah melakukan langkah seperti itu. Sehingga hewan kurban yang sekarang yang masuk ke Banten, ya saya selaku staf gubernur bisa memastikan hewan di Banten dalam keadaan aman, sehat, utuh, halal dan siap untuk dipotong atau dibeli sebagai calon hewan kurban seperti itu. Ia berharap dengan pengawasan yang dilakukan berjenjang dan pengecekan di lapangan, para penjual hewan kurban mendapat keberkahan dan keuntungan, serta para pembelinya juga mendapatkan jaminan hewan yang terbaik dengan kategori yang aman, sehat, utuh, dan halal. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Untuk memastikan bahwa hewan yang akan dikurbankan sehat dan memenuhi standar asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal, Dinas Pertanian atau Distan Banten gencar melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan kurban yang ada di Banten. Salah satunya dengan rutin melakukan pengecekan ke lapangan, dalam hal ini ke lapak-lapak hewan kurban yang ada di Banten. Selain itu, Distan Banten juga gencar melakukan sosialisasi edukasi pada masyarakat tentang pendistribusian daging kurban yang harus dihindari tidak menggunakan kantung plastik hitam. Hal itu karena plastik hitam mengandung zat kimia yang tinggi. Selain itu, guna menjaga kebersihan daging dan kesehatan bagi penerimanya. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan kantung plastik warna hitam untuk membungkus hewan kurban. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan atau Keswan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet Distan Banten, Ari Mardiana. Larangan menggunakan plastik berwarna hitam tersebut dikarenakan mengandung zat kimia yang sangat tinggi, sehingga ia menyarankan untuk membungkus daging kurban menggunakan plastik yang tidak berwarna. Kemudian Ari juga mengimbau masyarakat yang hendak berkurban agar menjaga higienitasinya. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga kesehatan hewannya. Jangan sampai memotong asal-asalan dan membuat hewan stres. Selanjutnya pada Hari Raya Idul Adha nanti, Distan Banten akan mengerahkan personilnya untuk melakukan pemantauan ke rumah pemotongan hewan atau RPH yang ada di Banten. Harus terjaga masalah higien sanitasinya, juga harus terjaga kesejahteraan hewannya. Jangan sampai istilahnya pemotongannya asal-asalan atau misalnya hewannya sebelum dipotong stres, penanganan dagingnya juga tidak higienis gitu, menggunakan plastik warna hitam gitu pembagiannya karena memang plastik warna hitam itu unsur kimianya tinggi. Nah, seperti itulah kira-kira yang istilahnya kita jaga, kita lakukan pembinaan di DKM. Disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Distan Banten Agus M. Tauhid, sapi kurban yang berasal dari bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk masyarakat ini akhirnya disembelih. Penyembelihan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Banten di Gedung Negara Kota Serang usai melaksanakan sholat Id pada Jumat pagi 6 Juni 2025. Bantuan sapi tersebut sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh Dinas Pertanian Banten sesaat setelah tiba di Rumah Dinas Gubernur Banten, Gedung Negara Kota Serang pada Kamis sore 5 Juni 2025. Sapi tersebut merupakan salah satu sapi bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk Pemprov Banten, yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Adapun sapi ini dibeli dari peternak lokal di Kabupaten Tangerang dengan bobot 1,15 ton berjenis sapi Brahman Cross. Turut menyaksikan langsung penyembelihan sapi kurban milik Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Banten Andra Soni menyambut gembira dan merasa bersyukur sapi kurban yang telah ia terima dari Presiden untuk Provinsi Banten diserahkan kepada panitia kurban untuk disembelih. Andra mengungkapkan adapun sapi tersebut berbobot 1,15 ton dan nantinya daging kurban itu akan dibagikan kepada masyarakat. Dirinya mengimbau kepada masyarakat Banten untuk mengambil hikmah dari Idul Adha dan menikmatinya dengan menjalankan sunnah Rasul dan ajaran yang telah disampaikan terkait dengan pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Selain di Rumah Dinas Gubernur Banten, Andra menyampaikan bahwa sapi-sapi kurban juga tersebar di beberapa lokasi, seperti di KP3B, Rumah Dinas Wakil Gubernur, pemukiman masyarakat yang berada di pedalaman, maupun beberapa yayasan pendidikan di Provinsi Banten. Tadi saya telah terimakan sapi kurban dari Bapak Presiden untuk wilayah Provinsi Banten dengan bobot 1,1 ton dan tadi telah diserah terimakan kepada panitia dan alhamdulillah telah dilakukan penyembelihan dan insya Allah ini akan disebarkan kepada masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat Banten untuk menikmati Idul Adha dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan ajaran-ajaran yang disampaikan terkait dengan kurban, pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Ada di KP3B, ada di Rumah Dinas Pak Wagub juga ada, dan juga ada sapi-sapi yang didistribusikan ke masyarakat, baik di pendalaman maupun di beberapa yayasan dan tempat-tempat pendidikan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ari Mardiana mengungkapkan usai penyembelihan hewan kurban bantuan dari Presiden tersebut. Ari menyebut proses dari penyeleksian sapi melalui proses yang panjang.
Penyeleksian tersebut mulai dari bobot hingga utamanya, yakni kesehatan dari sapi yang dipilih, termasuk sapi milik gubernur yang juga melalui proses penyeleksian yang sama. Adapun pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan fisik dan laboratoris. Ari juga menambahkan, dalam kegiatan ini Dinas Pertanian Banten mengerahkan sebanyak 36 orang yang dibagi di beberapa lokasi seperti di Masjid Raya Al-Bantani KP3B Curug Kota Serang, Gedung Negara atau Rumah Dinas Gubernur Banten, dan Rumah Dinas Wakil Gubernur Banten di kawasan Ciceri, Kota Serang. Ari juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga unsur asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Menurutnya aman dalam hal bebas penyakit, sehat untuk manusia, utuh yakni tidak dicampur dengan unsur lainnya, seperti memisahkan antara daging dan jeroan agar tidak cepat busuk, dan halal yakni sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dengan para penjagal hewan kurban yang berasal dari juru sembelih halal atau juleha yang telah tersertifikasi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ari juga kembali menekankan kepada masyarakat agar tidak menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging kurban, lantaran plastik berwarna hitam memiliki kandungan kimia yang tinggi dan daging merupakan benda yang mudah terkontaminasi. Alhamdulillah hari ini memang sapi presiden mungkin sudah selesai kita laksanakan pemotongan ya. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Prosesnya terutama mungkin dari awal seleksi terutama bobot, terus yang utama adalah kesehatan gitu. Dimana juga bobot juga tidak boleh kurang dari 800 kilo. Tapi alhamdulillah untuk sapi Pak Presiden hari ini ada di kiloannya 1150 kilo, dan untuk untuk sapi Pak Gubernur ini ada di 1145 kilo gitu ya. Dan ini sudah kita lakukan semua pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik ataupun misalnya pemeriksaan laboratoris. Pemeriksaan laboratoris termasuk juga bebas dari antrak, terus PMK, LSD, terus juga dari kecacingan. Kecacingan juga sudah selesai, dan mudah-mudahan ini berjalan lancar semua. Dan hari ini mungkin akan kita dicacah lalu selesai itu kita akan bagikan ke masyarakat sekitar gitu oleh panitia nanti atas perintah Pak Gubernur. Petugas yang terlibat dari Dinas Pertanian Provinsi Banten seluruhnya ada 36 orang. Namun kita bagi ada yang di Al-Bantani, ada yang di Gedung Negara di sini di Rumah Dinas Pak Gubernur, ada juga yang di Ciceri di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Nah, himbauan kepada masyarakat yang sedang berkurban, tolong jaga masalah asuh, yaitu harus aman, sehat, utuh, halal, di mana aman itu bebas dari penyakit, terus sehat itu juga menyehatkan bagi manusia, terus utuh itu jangan dicampur-campur dengan hal-hal lain, apalagi himbauan kita juga jangan mencampur antara daging merah dengan jeroan gitu, karena memang nantinya akan cepat busuk. Terus halal juga kita laksanakan menurut syariat Islam. Alhamdulillah yang motong di sini adalah juleha atau juri sembelih halal yang tersertifikasi BNSP. Kemarin di tahun kemarin kita mensertifikasi 20 orang juleha, dan ya, salah satunya yang di sini yang memotong adalah yang tersertifikasi BNSP. Gitu. Terus selain itu juga jangan mempergunakan plastik warna hitam gitu untuk pengemasan, karena plastik warna hitam itu adalah plastik yang kandungan kimianya tinggi, sementara daging adalah bahan yang memang mudah sekali menyerap hal-hal dari luar. Unsur kimia pun diserap, jadi nantinya takutnya bau ataupun misalnya tidak awet. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian di Stan Banten terkait pengawasan ketat dan pemeriksaan kesehatan hewan yang masuk ke Banten, maka hewan yang telah lolos dalam pemeriksaan tersebut merupakan hewan yang layak dan aman dikonsumsi masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memenuhi standar unsur asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan juga halal.
sesuai dengan hikmah yang terkandung dalam Idul Adha atau Idul Kurban, yaitu memberikan manfaat kepada yang membutuhkan.